Halo Tribuners, salam jumpa bersama saya Salma Pikalohata di Special Interview. Tribuners, jerat narkoba semakin mengkhawatirkan bahkan tak pandang bulu. Mulai dari masyarakat hingga politisi, terus terjerat narkoba dan harus berurusan dengan hukum. Bisakah kita sama-sama memberantas peredaran narkoba? Untuk membahas hal ini, saat ini di studio tribunambon.com sudah bersama saya, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Pak Dian Pritsnale. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Salma. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Nah, Pak, nanti di special interview kita hari ini akan live 30 menit ke depan. Nanti bisa sapa Tribuners. Biasanya kita sapa dengan panggilan Tribuners. Oke. Nah, Pak. Selamat sore, Ya. Tribuners di Maluku dan khususnya di Kota Ambon. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Pak, ini kan sesuai dengan tema kita hari ini akan membahas terkait dengan narkoba. Apakah itu merupakan tergolong kejahatan atau korban? Tapi sebelum kita berbicara ke tema kita pada hari ini, Pak, apakah Maluku, khususnya Kota Ambon, saat ini termasuk kota yang darurat narkoba? Baik, terima kasih Mbak Salma. Sebenarnya masalah narkoba ini kan secara nasional sudah sangat luar biasa. Karena dia masuk dalam kategori extraordinary crime. Dan juga kalau kita lihat khususnya di Maluku dan khususnya di Kota Ambon, terjadi beberapa peningkatan yang luar biasa dengan modus-modus operandi yang juga luar biasa canggihnya. Antara lain dengan mungkin gampang dan mudahnya mereka mendapatkan narkoba tersebut melalui pesanan online ataupun dengan kurir-kurir yang ada, sehingga penggunaan narkotik di Kota Ambon ini dalam termin waktu Januari sampai dengan Oktober 2021 mengalami peningkatan. Itu kita bisa nanti lihat dalam skala kasus yang sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon. Oke, Pak, maraknya peredaran narkotika di Kota Ambon ini kan sudah diketahui oleh aparat penegak hukum, misalnya pihak kepolisian. Lalu bagaimana, Pak, tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Sudah banyak diketahui, tapi malah kasusnya semakin meningkat. Ya memang kalau dari sisi penanganan mungkin dari pihak aparat penyidik, polisi maupun dari pihak BNN, itu sudah memang dilaksanakan secara optimal dan juga melalui prosedur-prosedur hukum yang benar. Tapi memang masalah kejahatan ini kan mereka mempunyai trik-trik untuk bisa mendapatkan barang haram itu, bisa mengelabui aparat-aparat penegak hukum yang ada. Mungkin demikian. Ya. Untuk kasus narkotika yang sekarang marak di Kota Ambon itu apa aja, Pak? Jadi ada beberapa jenis narkotika yang memang ada di Kota Ambon yang sudah ditangani juga oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sabu-sabu, ya, jenis sabu-sabu. Begitu juga jenis sintetis, tembakau sintetis atau istilahnya tembakau gorila. Ya, dan juga ganja. Juga lumayan meningkat di termin waktu antara Januari sampai dengan Oktober 2021 ini. Dari kasus yang meningkat ini, Pak, pemakainya itu siapa aja, Pak? Kalau dari klasifikasi pemakainya, memang kita melihat ada juga anak-anak di bawah usia 17 tahun. Ada pula yang di atas 17 tahun. Jadi memang pemakai-pemakai ini ya sangat ada beberapa klasifikasi yang mungkin juga dari kategori politisi, ada juga dari kategori mahasiswa, ada juga dari orang biasa, bahkan ada yang memang sudah kategori pecandu. Pecandu yang kalau dia tidak pakai itu, dia merasa tidak sehat. Nah itu ada juga. Nanti, Pak. Nah, soal klasifikasi kasus tadi, Pak, sebelum lanjut mungkin bahas lebih jauh tentang hal itu. Apa sih yang dilakukan Kejaksaan untuk menangani narkoba? Baik, Kejaksaan selaku aparat penegak hukum dan juga mempunyai instrumen intelijen, di situ juga telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Baik itu ada penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP, SMA. Begitupun juga di mahasiswa. Dan juga kita berupaya melakukan penyuluhan hukum di
universitas-universitas ataupun BUMN yang ada, ataupun juga kepada stakeholder lain yang memang mintakan untuk kita memberikan penyuluhan hukum. Nah, Pak, kita tahu bersama yang paling banyak kita lihat pihak kejaksaan dalam kasus narkoba paling banyak di penuntutan pengadilan, misalnya jaksa penuntut umum, kemudian menetapkan hukuman-hukuman ke perdata narkoba. Nah, Pak, gimana sih Pak klasifikasi hukuman, berapa besar hukuman yang diberikan kepada para terdakwa yang ada di pengadilan ini, gimana Pak cara menetapkannya ke setiap klasi golongan tertentu? Baik. Jadi memang dalam Undang-Undang Narkotika itu ada beberapa pasal yang ancaman-ancaman pidananya kan berbeda. Ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan pasal 127 itu yang istilah orang dibilang, bahkan ada yang menyatakan bahwa itu pasal-pasal karet ya. Kalau menurut pers mungkin istilahnya pasal karet, tapi itulah diatur di undang-undang. Ancamannya kan maksimum 4 tahun. Sehingga itu sering juga dimanfaatkan oleh mereka, bahwa itulah mereka mungkin dianggap sebagai penyalahguna atau pengguna saja sehingga dapat dihukum maksimum 4 tahun. Ya. Tapi ada juga ya ancaman sampai bisa seumur hidup, bisa juga hukuman mati. Hanya memang di Kota Ambon ini belum sampai hukuman mati. Dan juga ada pula yang memang dari perspektif kejaksaan menuntut itu sebagai rehabilitasi, karena hal itu bisa dilakukan karena adanya asesmen dari pihak BNN sebelum perkara itu ataupun dari Polri, ada asesmen kepada para pelaku ini sehingga menjadi dasar untuk kita memberikan penuntutan pada pelaku atau terdakwa tersebut. Pak, untuk hukuman kepada pelaku atau terdakwa ini Pak, kan tadi Pak paling banyak pasal yang kita temukan di kasus narkoba itu mulai pasal 112, pasal 114, kemudian 127. Betul. Nah juga kadang di pengadilan yang kita temukan itu ada banyak kasus, dia ini pemakai, misalnya pemakai cuman temukan barang buktinya 0,39 gram misalnya. Tapi malah ada juga disangkakan dengan pasal 114 atau pasal 112. Itu gimana lagi Pak? Ya, itu kan namanya proses dalam penuntutan itu kan jaksa sebagai yang mempunyai asas dominus litis untuk melimpahkan perkara kepada ke pengadilan. Dia dalam mendakwa seseorang itu kan harus menjaring dari pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan dia. Seandainya pasal 114, 112 biasanya kan diatur proses pidana. Nanti kalau bila tidak terbukti pasal 114, bisa juga terbukti di pasal 112 atau 127 sebagai alternatif terakhir. Nah, itu kan menjaring, jaringan. Namanya mendakwa itu kita harus menjaring dari perbuatan dengan klasifikasi undang-undang yang ada. Oke. Nah, Pak, sebelum lanjut mungkin sebelum lanjut ya Pak, mungkin ke Tribuners jika ada pertanyaan terkait dengan yang mau ditanyakan kepada Pak Kajari Ambon bisa langsung di kolom komentar. Seperti yang kita tahu tadi kalau kejaksaan penetapan hukum di pengadilan baru saja ini dari Jaksa Agung baru juga baru mengeluarkan surat edaran yang baru itu terkait dengan pemakai narkoba tidak perlu dihukum, cukup diberikan rehabilitasi. Ya. Untuk penjelasannya saya langsung tanyakan Pak. Baik. Ini SE-nya baru dikeluarkan 1 November kemarin, lalu bagaimana penerapannya di Kejari Ambon? Baik, pedoman Jaksa Agung tersebut itu dikeluarkan pada tanggal 1 November tahun 2021, yaitu pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Nah, itu inti dari pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Jadi itu yang melatar belakangi para Bapak Jaksa Agung mengeluarkan pedoman tersebut. Itu reorientasi kebijakan penegak hukum dimaksud dalam arti bahwa melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi, jaksa selaku pengendali perkara atau asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ya.
penyelesaian penanganan perkara tindak pidana melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif Iya. dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pak, untuk rehabilitasi ini nanti akan diterapkan ke terdakwa yang bagaimana saja, Ya. misalnya. Ini ada syarat-syarat ya, Mm-mm. syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu dalam jaksa itu dalam melakukan penelitian berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik BNN maupun penyidik Polri, Mm-mm. bahwa untuk kita mengambil sikap tadi sebagai pedoman ini harus ada syarat ya, itu kita melakukan penelitian kelengkapan formil maupun material, khususnya terkait barang bukti tidak pidana pornografi, kualifikasi tersangka, Mm-mm. kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian pasal yang disangkakan. Ya, dalam hal berdasarkan penelitian berkas perkara, penuntut umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasi sebagai penyalahguna, maka terhadap tersangka wajib disangkakan pasal 127. Jadi wajib pasal 127. Jadi tidak ada lagi yang 1, 2, 114, 112. Ya, jadi kita wajib 127, tapi itu harus melalui penelitian kelengkapan formil maupun material tadi, Jadi syarat-syarat tadi. bisa dibilang gini Pak, artinya kalau siapapun yang dikenakan pasal 127 itu nanti hukumannya rehabilitasi. Rehabilitasi. Itu. Oke Pak, jadi kan selama ini kita lihat di kasus narkoba paling banyak yang bisa pakai rehabilitasi ini, ya kalau dia tuh politisi, kalau dia itu artis misalnya, atau public figure yang terkenal. Tapi kalau misalnya masyarakat biasa paling banyak, kalau kasus di pengadilan Ambon misalnya, saya melihat banyak kasus pengacara, banyak melakukan banding atau melakukan langsung dicoba ke MA, itu karena alasannya pasal yang digunakan ke pemakai ini kok bukan pasal 127, malah yang dipakai pasal 114 atau pasal 112. Itu Pak, nanti jadi gimana lagi Pak? Apakah ini mulai akan diberlakukan nanti ini secara adil kepada semua terdakwa nanti, terdakwa yang terlibat narkoba, dan mulai berlakunya mulai dari bulan ini dan seterusnya, ataupun termasuk si terdakwa yang saat ini belum ada putusan, apakah itu sudah akan mulai berlaku atau gimana Pak? Jadi berlaku sejak berlakunya aturan ini, pedoman ini. Jadi yang kalau sudah berjalan tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Ya, gitu. Jadi ini kan berlaku sejak tanggal 1 November. Nanti mungkin ada perkara-perkara yang mulai masuk di bulan November ke depan, itu bisa kita berlakukan pedoman ini. Nah Pak, untuk pedoman yang ini kemudian mungkin saya minta tanggapannya Bapak. Ini terkait dengan yang tadi sudah saya sebutkan, banyak sekali terdakwa narkoba yang kemudian mengajukan banding dengan alasan, kok saya ini cuman pemakai, kenapa saya harus disangkakan dengan pengedar gitu. Itu gimana lagi Pak? Ya, kalau ini kita bicara sebelum berlakunya pedoman ya. Jadi begini, jadi untuk menentukan dia adalah seorang pemakai atau pengedar atau lain-lain, itu kan ada asesmen dari pihak BNN ataupun polisi ya. Dan juga fakta di persidangan ya. Kalau faktanya di persidangan ternyata kadang-kala kita temukan ada orang yang mungkin sudah dia lakukan perbuatan itu berulang kali tapi baru ketangkap. Ya, ada pula yang baru pertama melakukan langsung ketangkap. Nah, ini yang harus diklasifikasi benar, harus diteliti benar. Itu fungsi dari asesmen itu. Jadi kalau seandainya, dan asesmen itu juga harus ada keterangan juga dari medis bahwa dia memang seorang pemakai. Tidak serta-merta dia begitu ini ternyata dia dari medisnya dia bukan pemakai ya. Dia mungkin juga masuk kategori pengedar. Nanti kita lihat dari jumlah barang bukti juga. Ya kan, barang bukti juga berpengaruh. Kalau dia seorang pemakai tapi dia menyimpan barang bukti 1 kilogram. Ataupun ada keterangan lagi berikutnya ternyata dia juga mendistribusikan atau menjual kepada pihak lain. Nah ini padahal dia sebagai pemakai nih menurut cerita tadi kan, dia sebagai pengguna tapi dia membagi kepada menjual, atau bukan menjual saja, dia memberikan, karena pasal itu kan satu tambah kan menguasai, ya kan, menguasai saja sudah perbuatan pidana, apalagi dia mendistribusikan, menjual kepada pihak lain. Nah, gitu ya. Itu. Nah Pak,
Lalu sejauh ini apa sih hambatan dan kendala kejaksaan dalam menangani tindak pidana narkoba ini? Kalau hambatan sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam hal penanganan korupsi, penanganan perkara narkotik di Kejari Ambon. Kalau tantangan sih sama juga, tidak terlalu signifikan. Ya. Dari semua penanganan itu kan melalui tahapan-tahapan proses dari penyidik. Kalau jaksa itu kan melakukan proses penuntutan. Jadi begitu berkas sudah masuk, ya kita tinggal meneliti berkas apakah itu layak untuk diteruskan ke persidangan. Nah itu yang tadi saya bilang, asas dominus litis, itu asas yang dipegang oleh jaksa. Dia punya hak, perkara ini mau dilimpahkan atau tidak. Maka dia punya tugas untuk meneliti kembali. Kalau perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan, dia bisa kembalikan kepada penyidik untuk melakukan kelengkapan berkas perkara. Nah soal ini kan yang orang yang menggunakan narkoba. Nah, tadi kan Pak selalu bilang kalau kita mau buktikan dia memang pemakai, lalu pasal mana yang mau disangkakan ke dia itu tergantung dari hasil asesmen. Lalu bagaimana dengan orang yang terlibat narkoba, tapi dalam kasus itu dia menjadi kurir narkoba misalnya? Ya, kurir itu pun juga seperti saya jelaskan tadi, kurir ini kan perlu juga kita teliti. Ya. Apakah kurir ini juga dia, karena pasal kurir itu kan masuk kategori sebagai penjual juga atau distribusi. Ya, ini kan juga dia menguasai barang-barang narkotik atau haram. Itu nanti kita di dalam fakta pemeriksaan dari penyidik itu yang harus kita teliti. Kalau istilah kurir itu kan hanya istilah apa ya? Di undang-undang kan juga hanya menyampaikan dia sebagai pengedar. Jadi dia juga yang membawa barang bukti itu kepada pihak yang lain kan. Nah itu namanya kurir. Tapi kalau memang dia mengedarkan itu, dia membawa barang bukti itu, dan dia mendapat hasil dari barang bukti jual transaksi narkotik itu, ya dia juga bisa dikategorikan sebagai melakukan perbuatan pidana. Nah, dia mengedarkan. Ya. Nah Pak, lalu bagaimana jika seorang anak yang dijadikan kurir narkoba misalnya? Ya. Anak, kalau masalah anak itu kan ada undang-undang peradilan anak. Jadi itu ada klasifikasi lagi. Kalau memang dia melakukan perbuatan, ancaman 1/2 maksimum dari ancaman pidana terhadap undang-undang tersebut. Jadi anak-anak kalau seandainya di dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu menyatakan bahwa dia maksimum 4 tahun, dia harus dituntut paling tidak maksimum 2 tahun karena ancamannya harus 1/2 terhadap anak-anak itu. Bagaimana jika seandainya anak yang dilibatkan jadi kurir itu tidak tahu apa-apa soal narkoba? Nah itu kan hasil dari fakta di proses penyidikan, nanti kita lihat. Ya kan itu fakta di proses penyidikan, biasanya jaksa dalam meneliti berkas itu harus detail meneliti apakah ini peran dia apa. Biasanya memang modus operandi yang dipakai itu mereka memanfaatkan bukan saja anak, ada pula wanita hamil, ada pula wanita yang memang dibayar untuk menjadi kurir atau pengedar itu. Contoh kasus, ini kasus kebetulan kasus nasional ya, yang ditangkap di Cina. Itu wanita diajak kawin, tapi dia dipakai untuk mengedarkan narkotik masuk Indonesia. Maaf kata, dimasukkan melalui kelaminnya, ya kan? Nah, ataupun di kasus yang dengan orang Nigeria, dia dipaksa kawin, dia hamili, tapi dia masukin ini narkotika, baru dikirim, dia dalam kondisi hamil, narkotika dimasukin lewat deburnya, dibawa ke Indonesia. Itu tujuan itu modus-modus yang dipakai. Jadi kita kalau di Kota Ambon memang belum ada sampai modus gitu ya. Kalau di Kota Ambon paling banyak modus apa yang digunakan Pak? Modus transaksi mereka lewat online. Ya, beberapa kasus yang kita dapat, mereka pesan lewat pengiriman online. Saya nggak sebutkan namanya ya, supaya kita ini. Tapi memang seperti tembakau sintetis, itu mereka pesan lewat online. Nah, itu penyidik sudah dapat informasi sehingga menangkap mereka. Ada pula yang memang mereka by person, artinya mendatangi karena dia sudah dapat barangnya, dia lewat temannya untuk kepada si A atau si B. Nah, seperti gitu.
Nah Pak, ini masih soal anak tadi kan, dari awal tadi Pak sudah sampaikan kalau kasus narkoba meningkat di Kota Ambon. Kalau untuk pemakainya anak sendiri, apakah juga meningkat selama pandemi ini? Untuk beberapa kategori kasus yang ada beberapa pelaku anak, ada yang juga kita sidangkan. Anak yang di bawah umur ya, Ya. maksudnya kategori di bawah umur, itu sesuai undang-undang di bawah 17 tahun ada. Ada beberapa kasus yang ada juga mereka selaku penyalahguna narkotika. Nah Pak, ini kalau setelah di kasus penuntutan biasanya kan langsung ada pemusnahan narkoba. Kita tahu Pak, pasti banyak sekali masyarakat dan juga tribuners yang bertanya, kok ini kenapa narkoba dibasmi dengan cara dibakar? Jadi pas dibakar itu orang yang hirup juga ikut fly ceritanya gitu Pak. Ini gimana Pak? Enggak. Pak. Jadi kita juga kan karena di Kota Ambon ini barang bukti juga kita mengatur sedemikian supaya tidak terjadi pembakaran yang meluas. Kita ada tempat yang kita siapkan dalam bentuk drum ya. Kalau khusus untuk ganja, tembakau sintetis, kita memang dalam bentuk bakar karena itu lebih gampang dia terurai sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dan itu juga kita mengatur jarak sehingga tidak ada tercium oleh pihak-pihak pelaksana pemusnahan. Sedangkan untuk sabu-sabu kita buat dalam bentuk pemusnahan dengan menggunakan air semen. Sabu-sabunya itu dituang ke dalam air semen, diaduk-aduk sehingga dia lebur dan air semen itu langsung dibuang ke selokan ataupun dibuang ke tempat yang ini sehingga tidak bisa digunakan lagi. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih dari tribun. Nah katanya gini Pak, apakah alasan membakar di ruang terbuka ini supaya kelihatan kalau jaksa dan penegak hukum berhasil? Gitu Pak. Itu juga salah satu poin, saya harus akui. Tapi yang paling utama kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa masyarakat agar tidak menggunakan narkotika. Itu menggunakan narkotika adalah tidak baik. Itu sengaja kita publikasi dengan tujuan agar masyarakat itu menghindari dari narkotika. Karena itu narkotika itu apabila digunakan, satu, tidak bermanfaat untuk kesehatan, dua, juga bisa berakibat kepada kriminal, tiga, juga bisa berakibat kepada kesehatan masyarakat sekitarnya juga. Bahkan yang paling parah berkaitan kepada ekonomi keluarga. Dia kalau tidak ada uang bisa saja dia bisa meras orang tuanya, atau bisa saja dia jual barang di rumah yang orang tua tidak tahu. Karena dia sudah kepingin make, uang nggak ada, mungkin dia lihat barang di rumah, saya jual aja barang. Nah ini hal-hal yang seperti itu ya mungkin sengaja kita tunjukkan ke publik untuk mempublikasi hal yang mana itu tidak baik untuk dilaksanakan atau diikuti. Peringatan ya Pak? Peringatan. Nah Pak, satu lagi, apakah masyarakat umum ini bisa mengontrol berapa banyak barang bukti yang dibakar itu sesuai dengan yang memang tertera begitu Pak? Kita mengundang seluruh stakeholder terkait dan juga masyarakat. Makanya kenapa di muka umum, supaya masyarakat melihat ini loh jumlah sekian yang kita musnahkan. Dan sebelum kita musnahkan itu kan kita buat berita acara. Ada kita baca berita acara sehingga mereka tahu ini jumlah sekian yang akan dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah ini soal juga pembakaran kan Pak, itu ketika paling banyak kan berita kita berapa kali juga kemarin terakhir juga Kejari sempat bakar juga pemusnahan barang bukti pembakar ya. Nanti berikut lagi ada lagi. Kapan nih Pak? Bocoran dikit nanti Pak. Saya sampaikan, nanti saya beritahu pers. Nah ini Pak, itu ada juga pasti ada banyak yang komentar itu ketika pembakaran apakah tidak ada efek samping pada narkobanya, atau juga ada yang bilang ini apakah tidak ada masyarakat yang tiba-tiba datang dengan harapan ini bisa hirup gitu tidak. Pak. Itu ada kasus kayak gitu Pak? Tidak, karena kita juga memusnahkan itu juga kita melihat dari skala jumlah juga. Skala jumlah yang ada kan tidak serta-merta dapat mengganggu, dan juga jarak. Begitu dibakar kita juga mengimbau kepada yang hadir situ untuk menjaga jarak dari api yang berkaitan dengan pemusnahan itu. Karena petugas-petugas khusus yang kita ini. Dan tidak ada dampak kepada mereka, nggak ada. Nggak ada. Nah Pak, kalau kemudian adakah dari kasus-kasus narkoba yang terjadi di Ambon ini Pak, adakah himbauan bagi pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan masalah narkoba? Ya, memang saya sebenarnya saya tuh sangat berharap ini saya pingin sekali bahwa
Iya, Pak. Padahal kan kalau mau dibilang kalau soal narkoba ini kan bukan cuma dari kejaksaan saja, ada juga Ya, dari BNN dan lain sebagainya gitu, Pak. ya, betul. Mm-mm. Jadi yang paling utama kalau dari peran kami kejaksaan, Iya. kami selalu memotivasi dan juga selalu mendorong kepada satu, keluarga, Mm-mm. masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini sebenarnya peran-peran orang-orang penting ini. Iya. Karena apa daya aparat penegak hukum dengan mensosialisasikan, memberikan stressing dalam hukuman yang tinggi, tapi peran mensosialisasikan masyarakat untuk menghindari narkotik daripada tokoh masyarakat, tokoh agama tidak dilaksanakan, Mm-mm. ini makin akan berkembang pelaku-pelaku pengedar maupun pemakai dari narkotik ini. Maka itu peran utama adalah tokoh agama, Iya. tokoh masyarakat. Itu sangat berperan. Begitupun keluarga. Apa gunanya dia keluar dari rumah, dia kembali keluarga tidak menanyakan kamu dari luar ngapain. Akhirnya anaknya bebas berkeliaran bergaul dengan hal yang tidak baik itu. Jadi memang peran orang tua sangat penting sekali untuk Orang tua mencegah. sangat penting, tokoh agama sangat penting, masyarakat. Kalau bagian dari aparat penegak hukum ini adalah bagian represif, bagian akhir yang memang harus kita ambil untuk memberikan hukuman kan. Iya. Tapi kita, jaksa, punya instrumen lain untuk bisa menghimbau atau dalam hal ini mensosialisasikan masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan. Nah, Pak, tadi Pak sempat katakan kalau penggunaan narkotika ini justru malah juga bikin kasus kriminalitas lainnya juga meningkat. Nah, itu gimana Pak penjelasannya? Kalau kemarin sempat di sini pihak kepolisian bilang kasus meningkat kriminal tuh karena mabuk, karena Shopee. Nah, hari ini juga Bapak bilang ternyata kasus kriminal itu juga meningkat karena Saya tidak menjudge langsung, Ya. tapi itu bisa suatu dampak. Dampak dengan adanya penggunaan narkotika bisa meningkatkan kriminalitas lain. Ya bisa saja terjadi. Ya mungkin di dalam satu perkumpulan dia lagi menggunakan narkotika, Ya. mungkin terjadi keributan, terjadi penikaman. Nah ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Pak. Apa rencana yang akan dilakukan kejaksaan ke depan untuk pencegahan narkoba? Ya kita tetap mengoptimalkan peran kejaksaan dalam hal ini untuk selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, menghimbau masyarakat baik melalui sarana-sarana prasarana yang ada di kami, melalui media-media sosial, medsos, Instagram, Facebook yang dipunyai oleh Kejaksaan Negeri Ambon, itu selalu kami galakkan. Begitu juga kepada seluruh pegawai kejaksaan, kami menginstruksikan juga supaya mereka hindari dari narkotik itu sendiri. Sebagai panutan masyarakat, kita juga harus betul-betul menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak terlibat dengan narkotik itu. Apalagi bermain dalam perkara narkotik. Dan boleh dicek per hari ini, setiap perkara tuntutan pidana yang klasifikasinya dia menguasai, mengedarkan itu tuntutannya tinggi terus. Pak. Nah, ya, Oke. Nah, Pak, ini terakhir ya karena waktu kita sudah mau habis? Iya, Pak. Ini sisa Oke. 2 menit aja, Pak. Ini terakhir, Pak. Bagaimana ini mungkin penekanannya dari Bapak selaku Ya. pimpinan di Kejari Ambon, bagaimana jika ada petugas yang terlibat dengan narkoba? Oh, itu langsung saya serahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses. Ya. Dan satu statement saya yang terakhir, mungkin sebagai closing statement, Oke, Pak. saya sampaikan bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Untuk narkoba, kepada para pelaku, kepada para pengedar, kepada para pemakai, Anda setelah menikmati pertama itu gratis, tapi akhirnya tragis. Ya, dengan demikian saya minta dan berharap kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, khusus Tribuner, dimanapun berada, sosialisasikan kepada masyarakat untuk say no to narkoba. Jadi tidak ada lagi untuk narkoba. Ya, hindari narkoba dan lakukanlah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke. Jadi Tribuners, usahakan hindari narkoba sedar dini, jangan sampai tergiur karena harganya murah atau ingin coba-coba ya, Pak. Oke. Jadi terima kasih juga Pak sudah mau berbicara kurang lebih 30 menit di Studio Tribun Ambon hari ini. Terima kasih. Ya. Oke, Tribuners,
terima kasih sudah menyaksikan special interview hari ini. Saya Salma Pikalohata dan Pak Kajari Padian menyampaikan terima kasih. Selamat sore Amato dan Selamat sore Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.